teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Intan Fajarini. Nama saya Kevin Imranugrah. Nama saya Kade Zahira. Nama saya Muhammad Rifki Nopal. Nama saya Maimunah Wasyatuddin. Nama saya Zawandini. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu konstitusi? Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu konstitusi. Nah, teman-teman, kira kebahasaan konstitusi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, yang berasal dari kata constitute dan constitute, atau to constitute, yang artinya membentuk. Konstitusi sendiri itu adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering disingkat sebagai UUD 1945. Konstitusi mengatur berbagai hal penting seperti yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara, yang kedua bentuk dan sistem pemerintahan, yang ketiga pembagian kekuasaan, dan yang terakhir ada aturan pembuatan undang-undang. Konstitusi juga menjadi pedoman bagi lembaga negara agar berjalan sesuai aturan. Konstitusi punya beberapa fungsi penting loh. Yang pertama, sebagai sumber hukum tertinggi. Semua peraturan, perundang-undangan harus sesuai dengan UUD 1945. Lalu yang kedua, menjamin hak asasi manusia atau HAM. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Lalu yang ketiga, mengatur kekuasaan negara. Konstitusi membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Lalu yang keempat, ada menjadi dasar pembentukan lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, dan lain-lain. Nah, teman-teman, selanjutnya ada sejarah konstitusi di Indonesia yang akan dijelaskan secara singkat oleh dua teman kita, yaitu Zawa Andini dan Maimunah Wasyatuddin. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Namun perjalanan konstitusi kita tidak selalu mulus, pernah mengalami perubahan atau dikenal dengan istilah amandemen, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang perubahan Undang-Undang 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002. Dilakukan karena adanya tuntutan reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Adapun beberapa alasan utama yang mendorong perubahan tersebut seperti tuntutan demokratisasi. Nah, Undang 1945 dianggap terlalu memberikan kekuasaan besar kepada presiden atau bernuansa otoriter. Yang kedua, yaitu pembatasan kekuasaan. Dalam versi asli, sistem check and balance atau pengawasan antar lembaga negara sangatlah lemah. Yang ketiga, ada penguatan hak asasi manusia, sering kita sebut dengan HAM. Munculnya kesadaran penting perlindungan HAM yang lebih kuat dalam konstitusi. Kunci sebagai warga negara yang baik itu ada 3. Yang pertama, menghormati dan menaati konstitusi. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban kita. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan demokrasi karena konstitusi bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama. Ingat, konstitusi adalah jiwa dan dasar negara kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.